Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Nah, untuk temanya masih tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang penyerbukan tanaman perkebunan. Karena minggu lalu itu materinya belum tuntas dan cukup banyak, jadi Ibu bagi menjadi dua. Jika kemarin terakhir kita belajar sampai pada jenis-jenis penyerbukan dan asal serbuk sari, yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sekarang kita ke macam-macam penyerbukan yang terjadi di alam. Jenis penyerbukan yang terjadi di alam itu ada dua. Yang pertama penyerbukan tertutup dan yang kedua penyerbukan terbuka. Yang pertama kita bahas dulu penyerbukan tertutup atau kliestogami. Apa sih itu penyerbukan tertutup? Penyerbukan tertutup terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama. Nah, jadi masih dalam satu bunga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena yang pertama putik dan serbuk sari masak sebelum terjadinya bunga mekar. Jadi bunganya masih kuncup, tapi sudah masak putik dan serbuk sarinya. Jadi mereka saling menyerbuk, masih di dalam pohonnya, masih dalam bunga. Yang kedua karena konstruksi bunga menghalangi terjadinya penyerbukan silang atau dari luar. Jadi bagian-bagian bunga ada bunga tertentu yang bagian-bagiannya tuh menghalangi terjadinya penyerbukan. Jadi mereka melakukan penyerbukan sendiri di dalam bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan terbuka atau plasmogami. Apa itu penyerbukan terbuka? Penyerbukan terbuka adalah penyerbukan yang terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda. Nah, kalau yang tertutup tadi masih satu bunga kan, karena bunganya tertutup. Nah, ini bunganya sudah terbuka. Nah, serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda. Hal ini dapat terjadi jika putik dan serbuk sari masak setelah terjadinya antesis atau bunga mekar. Jadi kebalikannya tadi ya. Ini masak setelah bunganya mekar. Nah, di penyerbukan terbuka ini ada beberapa tipe penyerbukan. Yang pertama, autogami, yaitu putik diserbuki oleh serbuk sari bunga yang sama. Yang kedua, geutogami, putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda dalam satu pohon yang sama. Jadi masih dalam satu pohon, tapi beda bunga. Jadi yang satunya di atas, misalnya satunya di bawah gitu. Kemudian ada alogami, yaitu putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga pada pohon yang berbeda, namun masih satu jenis. Jadi sama-sama bunga sepatu nih, tapi beda pohon, jadi sebelahan pohonnya gitu. Kemudian yang kedua, xenogami, yaitu putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga pada pohon yang berbeda dan jenisnya berbeda. Jadi kalau yang alogami itu sama-sama bunga sepatu warna merah. Nah, kalau xenogami ini pohonnya beda, tapi beda warna, beda jenis. Misalnya, bunga sepatunya warna merah diserbuki oleh bunga sepatu yang warna putih. Jadi kemungkinan nanti menghasilkan buah akan menghasilkan warna pink atau cenderung lebih merah atau warna putih, tergantung nanti dominan yang mana. Seperti kita pelajari di mata pelajaran biologi. Kemudian ada tipe-tipe bunga pada penyerbukan terbuka. Yang pertama, tipe dikogami. Apa itu tipe dikogami? Yaitu putik dan benang sari masak tidak di waktu yang bersamaan. Nah, ini ada dua jenisnya, namanya protandri, yaitu benang sari masak terlebih dahulu, dan protogini, putik masak terlebih dahulu. Ini contohnya seperti bunga pada kelapa sawit. Ini biasanya bunga jantan dan bunga betina nggak masak dalam waktu bersamaan. Biasanya yang jantan masak terlebih dahulu. Jadi disebut dikogami. Yang kedua, herkogami. Apa itu herkogami? Herkogami adalah bentuk bunga yang menyebabkan kesulitan pada saat melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya pada kepala putih. Contohnya pada tanaman vanili karena kepala putih tertutup selaput. Selain itu dibantu oleh manusia, tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian ada yang ketiga heterostili.
Apa itu? Heterostili adalah tangkai putik atau tangkai sari yang memiliki ukuran panjang yang berbeda. Jadi panjangnya beda, yang tangkai putiknya mungkin lebih pendek atau tangkai sarinya lebih panjang. Kalau misalnya tangkai putiknya lebih pendek itu mungkin lebih mudah ya, karena kan sabuk sarinya nanti jatuh dari atas ke bawah, karena kan tangkai putiknya di atas, sabuk sarinya di bawah. Sedangkan kalau melakukan penyerbukan itu kan harus nempel ke putik. Jadi kemungkinan ini jika yang sabuk sarinya lebih pendek, maka akan terjadi penyerbukan dari bunga luar dan biasanya dibantu oleh angin. Kalau penyerbukan sendiri agak sulit ini. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama mikrostylus atau tangkai putik pendek. Nah, ini kalau seperti ini lebih mudah kalau melakukan penyerbukan sendiri, karena kan kalaupun tertutup juga tergoyang-goyang masih bisa. Nah, yang kedua itu makrostylus, yaitu tangkai putik panjangnya ini biasanya dibantu oleh serangga atau dibantu oleh angin. Selanjutnya, jika kita belajar tentang penyerbukan, ini ada sedikit membahas tentang pembuahan tanaman. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu penyerbukan. Kita ulang lagi ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar, yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari yang telah berada pada kepala putik tersebut kemudian berkecambah dan tumbuh terus menuju ke bakal buah. Nah, sebelum jadi bakal buah itu ada dulu pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses meleburnya gamet jantan dan gamet betina yang terjadi di dalam bakal buah, sehingga terbentuk zigot, di mana zigot tersebut akan terus berkembang tumbuh menjadi embrio. Nah, dalam proses penyerbukan ini tidak terlepas dari struktur bunga yang dimiliki. Ada bunga yang sempurna, yaitu bunga tersebut memiliki putik dan benang sari sekaligus, jadi lengkap. Jadi dalam satu bunga. Ada pula bunga yang hanya memiliki satu organ kelamin saja. Jadi membutuhkan bantuan orang untuk melakukan bantuan lain. Jadi bisa manusia, bisa serangga, bisa angin, bisa air gitu untuk melakukan penyerbukan. Karena dia hanya memiliki putih saja atau benang sari saja. Nah, dalam melakukan penyerbukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan penyerbukan. Kedua, keunggulan sifat yang diperoleh dari penyerbukan. Yang ketiga, pemilihan pohon induk. Yang keempat, kastrasi atau emaskulasi. Yang kelima, ada cara penyerbukannya. Dan yang keenam, ada waktu dan lokasi penyerbukan. Nah, kenapa sih itu penting? Yang pertama, tujuan penyerbukan. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Apakah untuk iseng-iseng atau coba-coba atau ingin menghasilkan bahan induk baru yang memiliki keuntungan tertentu? Misalnya kita punya bunga sepatu warna merah sama bunga sepatu warna putih. Penasaran nih? Ingin menjadikan warna pink, kita lakukan penyerbukan, dibantu. Kayaknya tumbuhnya nanti warna pink. Atau ingin memiliki keuntungan tertentu, misalnya pada buah. Yang satunya buah duriannya ukurannya besar tapi rasanya kurang enak. Yang satunya kecil tapi rasanya manis, legit gitu dan tahan sama penyakit. Nah, kalau untuk mendapatkan keduanya otomatis kita harus mengawinkan atau menikahkan atau melakukan penyerbukan dari kedua tanaman tersebut. Setelah diserbuk ternyata nanti hasilnya duriannya besar, manis, tahan sama penyakit, legit, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi memiliki keuntungan tertentu. Jika ingin menghasilkan indukan tertentu, harus memperhatikan sifat dari asal benang sari dan putik. Jadi harus diperhatikan. Apakah ini beneran memiliki keunggulan? Jangan kita pengen yang manis, yang besar, yang tahan sama penyakit, tapi kita ngambil dari indukan yang salah, indukan yang sama aja yang nggak akan berpengaruh apa-apa. Yang kedua, keunggulan sifat yang diperoleh. Perhatikan sifat dari tanaman yang akan dilakukan penyerbukan. Mulai dari segi fisik kesehatan tumbuhan. Nah, ini tumbuhannya harus sehat ya, jangan yang ada virusnya, ada bakterinya, atau ada
sifat bawaannya. Misalnya nih nggak bakalan bisa besar, memang segini-gini aja. Kayak gitu. Kemudian asal-usul tanamannya. Memang dari pohon yang sudah tersertifikasi atau belum, atau cuma asal aja gitu. Dan daya tahan terhadap hama penyakit maupun keunggulan produksi dari tanaman tersebut. Nah, daya tahan terhadap hama penyakit ini penting karena jika kita menyilangkan dengan tanaman yang mudah terkena hama penyakit kan lebih banyak ruginya ya. Sudah kita melihara dengan susah payah, ternyata pas sudah berbuah kena hama atau penyakit, malah rugi kan. Kemudian keunggulan produksi dari tanaman tersebut sebisa mungkin yang kita cari itu memiliki keunggulan. Seperti Ibu bilang tadi, jangan yang biasa-biasa aja, terus kita silangkan ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian pemilihan pohon induk. Memilih tanaman yang akan dijadikan indukan atau tanaman yang memiliki putik, dan juga tanaman yang menyerbuk, yaitu tanaman yang memiliki benang sari, agar keunggulan yang diharapkan dapat terwujud. Jadi dipilih pohon induknya yang sesuai. Kalau ibaratnya itu bibit, bebet, dan bobotnya jelas. Jadi dari mana sih ini pohon induk berasal? Apakah dari yang tersertifikasi? Biasanya ada di BBI itu, bibit-bibit yang bagus. Hasilnya itu pas sudah berbuah itu bagaimana? Terus tahan hama penyakit apa beda, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang perlu diperhatikan adalah kastrasi atau emaskulasi. Apa itu kastrasi? Kastrasi adalah pembersihan atau pemangkasan benang sari yang ada di sekitar putik yang akan diserbuki. Tujuannya agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Jadi dipangkasin atau dibersihkan. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan adalah cara penyerbukannya. Penyerbukannya apakah melalui penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, maupun penyerbukan bastar. Kita harus perhatikan nih jenis bunganya nih, penyerbukannya harus gimana. Jangan ternyata kita nanam anggrek di rumah, nanam vanili, tapi kita biarkan aja. Padahal tanaman tersebut kalau penyerbukannya perlu dibantu oleh manusia. Seperti itu. Terus dia harus melakukan penyerbukan tetangga, tapi kita nanam satu aja, itu kan nggak punya tetangga, jadi ya nggak berhasil. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah waktu dan lokasi penyerbukan. Penyerbukan harus dilakukan di saat yang tepat, yaitu saat putik matang, jadi tunggu matang dulu. Dan benang sari juga harus dalam keadaan matang, jangan nanti satunya belum matang, satunya sudah, kan tidak bisa itu terjadi. Ibaratnya kalau seperti manusia itu pernikahan itu kan terjadi saat keduanya sudah berumur matang di atas 17 tahun. Jangan yang satunya sudah umur 40 tahun, yang satunya masih umur 9 tahun, itu kan nggak bisa ya, karena nggak dibolehkan dalam undang-undang. Kemudian pada kondisi lingkungan dan cuaca yang tidak berangin dan tidak hujan, agar benang sari tidak membawa angin maupun air hujan, agar benang sari tidak terbawa angin maupun air hujan. Jadi jangan pas angin kencang tuh kita melakukan penyerbukan, jangan pas hujan, jadi nanti terbang benang sarinya. Selain itu juga harus terlindung dari serangga perusak maupun guncangan saat perpindahan tanaman. Oke. Itu saja penjelasan untuk hari ini. Silakan dibaca-baca juga PowerPoint dari Ibu, dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke Ibu. Sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan kemana-mana, jangan keluyuran, dan tetap menjaga jarak. Oke, sekian dari Ibu. Semoga sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.